Nah, itu justru kalau memang terjadi seperti itu justru sebenarnya kemenangan bagi umat Islam. Dan itu artinya apa? Awal pertama pintu jihad terbuka bagi umat ini di negeri ini. Sebenarnya jawabannya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita sebagai terdakwa di persidangan, kita tuh orang yang dizalimi. Kita orang yang dizalimi. Jadi ketika divonis, ketika mengatakan menerima, itu bukan menerima kan? Ketika apakah terdakwa menerima, ketika menjawab menerima, itu bukan menerima. Karena kalau dia bilang tidak, artinya apa? Proses akan berjalan terus. Bisa jadi hukuman lebih tinggi. Apalagi kalau tidak punya uang. Tidak. Berarti banding. Jaksa juga pun ikut banding. Akhirnya vonis, kalau nggak diurus, orang asalnya 15 tahun tidak terima, nggak diurus pakai jadi 20 tahun. Itu banyak terjadi. Jadi maksudnya kalau orang yang terpidana itu orang yang dipaksa, bukan dengan keinginan sendiri. Dibawa ke sana juga diborgol, keluar sidang juga diborgol, seperti itu. Itu orang yang mukroh, orang yang dipaksa, orang yang dizalimi, seperti itu. Jadi tidak disebut mengikuti. Yang mengikuti itu hakim yang menerapkan hukum itu yang disebut mengikuti. Yang memenjarakan disebut mengikuti hukum itu. Kalau yang dipenjara tidak disebut mengikuti hukum itu, tapi orang yang dizalimi oleh hukum itu. Kecuali kalau memang dia di dalam lubuk hatinya dia ridho dengan hukum taubat, seperti itu. Dalam masalah itu apa boleh kita misalkan ketika hukuman dijatuhkan kita membela atau menegakkan tadi kondisi penjara itu adalah ikrah, paksaan. Andai kata ada orang yang melakukannya, itu bukan kekafiran, maksudnya minta pembela. Tapi bagi para orang yang ingin menyuarakan tauhid, ketika punya masalah dengan seperti itu, tidak usah pakai pengacaraan. Hadapi saya sendiri. Bela Islam di persidangan tersebut. Allah yang membela kita. Kan kita diperintahkan untuk membela diri kan? Intan surullah yang surkum. Kalau yang membela kita siapa? Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Maksudnya Allah yang membela orang-orang yang beriman. Pembelaan Allah adalah pembelaan yang sifatnya tidak kita ketahui. Banyak kasus contoh para ulama-ulama di Timur Tengah sana, ulama yang dakwah tauhid, padahal secara prosedur mereka hukumannya hukuman mati. Ketika sidang, sebelum hakim bicara, dia sudah berdiri menyampaikan dakwah tauhid, menjelaskan tentang kekafiran sistem negaranya dan kekafiran hakim itu. Dan sebelum hakim memvonis, dia sudah memvonis hakim itu. Makanya ada buku yang ditulis oleh Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi, bukunya Muhakamatu Mahkamati Amnid Daulah ila Syar'illah, mengadili mahkamah keamanan negara dengan syariat Allah. Sebutkan terdakwa, bukunya itu terdakwa Togut negeri ini, ansornya hakim, jaksa, saksinya kitabullah, sunnah rasul, dan apa yang dinyatakan oleh kitab undang-undang mereka berupa kekafiran yang nyata. Tuduhannya memerangi Allah dan Rasulnya dan ajarannya, loyalitas kepada orang-orang kafir, menghina Islam dan kaum muslimin, memerangi wali-wali Allah. Disebutkan jabaran tauhid, di ujung vonis kafir, kalau tidak tobat neraka. Itu ada bukunya, insya Allah nanti kalau jadi dikirim di sini. Itu
Tapi ya alhamdulillah tadi Allah yang membelanya, ya tidak dihukum mati sekarang. Ya walaupun keluar masuk penjara, tapi karena dakwah tauhid. Memang resiko seperti itu. Karena dalam Al-Qur'an sendiri Allah mengatakan tentang sikap musuh tauhid itu apa? Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, "Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin." Dan tatkala orang-orang kafir membuat makar terhadap kamu, liyusbituka, untuk menahan kamu, melukai kamu. Kan dengan melukai supaya orang apa? Tertahan, tidak bisa kemana-mana. Masuk di dalamnya apa? Penahanan, pemenjaraan ya. Atau yukhrijuka, untuk mengusir kamu. Au yaqtuluka, atau membunuh kamu. Ini 3. Tidak akan lepas dari 3 hal tindakan musuh Allah terhadap kaum muslimin yang komitmen. Kalau enggak dilumpuhkan dengan cara badannya dilukai yang membuat dia cacat, atau dilumpuhkan dengan arti ditahan di penjara, atau yukhrijuka, diusir, dideportasi, dicabut keluarga negaraannya zaman sekarang, seperti Syekh Usama Ibn Laden ya, dicabut keluarga negaraan Saudinya. Atau yaqtuluka, atau membunuhnya, seperti saudara-saudara kita yang 3 dan yang lainnya. Nah itu kan 3, tidak akan lepas dari 3 hal itu, musuh-musuh Allah. Tapi kata Allah, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah juga membalasnya. Dan mati biarkan mereka nanti juga, karena bumi ini apa? Berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar di antara manusia. Sekarang di atas, besok di bawah. Jadi hari ini apa? Hari itu tidak menentu. Jadi hari itu tidak mesti ada hidup ini tidak selalu senang kan? Ada sedihnya, ada gembira dan seterusnya. Kalau gembira terus, tidak akan terasa kegembiraannya. Karena gembira akan dirasa gembira kalau sudah mengalami kesedihan. Sehat akan dirasa enak kalau pernah mengalami sakit. Semua sesuai ketentuan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Lanjutkan dulu materi, nanti ini kan cuma menghilangkan ngantuk antum aja. Sekarang materinya memang agak horor. Tapi memang ini wajib disampaikan gitu. Ya kalau umpamanya ada yang hadir niatnya tidak baik, ya insya Allah Allah mengetahuinya kan gitu. Maksudnya tidak baik, ada tujuan yang bukan karena Allah, tujuannya karena tagut, yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ini tentang penjelasan ayat An-Nisa 59 itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ulil amri adalah pemimpin. Minkum, dari kalangan kalian. Kalian di sini kembalinya kemana? Alladzina amanu, orang yang beriman. Berarti pemimpin yang harus ditaati pemimpin yang beriman. Pemimpin yang beriman. Terus kriteria imannya juga harus menurut kriteria Allah kan? Berarti kita cari definisi orang mukmin dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kalau sesuai bisa ayat ini masuk kepada orang tersebut.
Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan keislaman, keimanan atau persaudaraan muslim itu di atas tauhid. Allah mengatakan setelah Allah memerintahkan untuk membunuhi orang-orang kafir harbi, Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 5, Allah mengatakan faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kullam marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Allah mengatakan kepada kaum muslimin, bunuhilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan. Tangkap mereka, kepung mereka, intai mereka di setiap tempat pengintaian. Kemudian bila mereka taubat, ya, taubat daripada kemusyrikannya, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, maka beri mereka jalan. Jangan diganggu karena sudah muslim. Dalam ayat 11-nya At-Taubah Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka taubat daripada kemusyrikannya, dari kekafirannya, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, maka mereka itu ikhwan kalian, saudara-saudara kalian satu din, satu agama. Di sini Allah menetapkan bahwa orang disebut saudara muslim kalau apa? Taubat dari syirik, mendirikan salat dan bayar zakat bagi orang yang punya nisab. Berarti kalau orang salat, dia zakat, tapi tidak taubat daripada syirik, disebut ikhwan fiddin bukan? Bukan ikhwan fiddin. Itu pertama. Kedua, di dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah mengatakan Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksudnya bertauhid, mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian bila mereka telah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku. Di sini Rasulullah menyebutkan bahwa orang terjaga darah dan hartanya, yaitu orang disebut orang muslim, kalau komitmen dengan syahadat tauhid, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kan sama dengan ayat tadi, salat taubat dari syirik, salat dan zakat. Hadis juga tauhid, salat dan zakat. Berarti tadi nas menunjukkan seperti itu. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Barang siapa kafir kepada taghut, iman kepada Allah, maka dia telah memegang ikatan tali yang sangat kokoh, itu la ilaha illallah. Maksudnya dia muslim, mukmin. Syaratnya kafir kepada taghut, iman kepada Allah. Kemudian juga para ulama ijma Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab mengatakan dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 11 halaman 545, ajma'al ulama salafan wa khalafan minas sahabati wat tabi'in wal a'immah wa jami'i ahli sunnah annal mar'a la yakunu musliman illa bitajarrudi minasyirkil akbar wal bara'ati minhu. Ulama baik salaf maupun khalaf
sahabat, tabi'in, para imam dan seluruh ahlus sunnah sepakat ijma, orang tidak menjadi muslim kecuali dengan mengosongkan diri dari syirik akbar, berlepas diri darinya dan dari para pelakunya. Kan jelas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Thariqul Hijrataini wa Babus Sa'adataini mengatakan, al-Islamu huwa tauhidullah. Islam itu adalah mentauhidkan Allah. Wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah. Ibadah kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wal imanu billahi wa bi rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Wattiba'uhu fima ja'a bihi, dan mengikuti apa yang dibawanya. Fama lam ya'ti bihil abdu, bila seorang hamba tidak membawa hal-hal ini, tidak bawa tauhid, falaysa bimuslim, bukan orang muslim. Wa illam yakafiran jahila, wa illam yakun kafiran mu'anidan, fahuwa kafirun jahilun. Kalau dia bukan orang kafir yang mu'anid, yang membangkang, berarti dia orang kafir yang jahil. Nah, dari nas ini, hadis, juga ijma para ulama, kita mengetahui bahwa syarat orang disebut muslim, apalagi mukmin, yang paling utama adalah berlepas diri dari apa? Syirik. Kita hubungkan dengan realita. Apakah para penguasa yang ada mereka berlepas diri daripada syirik? Tidak. Sistem di negeri ini berlepas diri dari syirik? Tidak. Mereka kafir kepada tagut? Tidak. Justru mereka menjadi tagut, kan? Mereka berlepas diri daripada orang-orang kafir? Tidak. Tidak, justru menjadi anggota PBB. Sedangkan kalau negara menjadi anggota PBB harus ikrar setia kepada piagam PBB, harus tunduk patuh kepada undang-undang internasional, punya permasalahan juga harus merujuknya kepada undang-undang internasional. Nah, kita hubungkan dengan dalil-dalil tadi. Nah, apakah yang semacam itu muslim, penguasa muslim, atau penguasa yang non muslim, kafir? Penguasa mukmin atau pemimpin mukmin atau pemimpin kafir? Kafir. Berarti tidak masuk dalam ulil amri minkum. Oleh sebab itu, kalau ada orang, ya, juru dakwah yang menggunakan ayat ini untuk digunakan terhadap para penguasa yang membabat hukum Allah, itu adalah termasuk apa? Ulama sesat yang menyesatkan umat, yang menerapkan, yang memanipulasi ayat-ayat Allah, sebagaimana ulama-ulama Yahudi yang Allah katakan yuharrifunal kalima amma wadhihi, yang mereka merubah ucapan-ucapan, firman-firman Allah, ditempatkan bukan pada tempatnya. Jadi kalau ada, dan itu memang bukan ada, tapi banyak. Jadi seperti itu. Ya, memang dari dahulu saya juga mendengar seperti itu. Ketika kecil, kalau Pak RW yang ceramah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kayaknya ayat-ayat itu melotot. Dan memang dari dahulu juga ayat itu selalu digembor-gemborkan oleh para penceramah, sehingga gimana masyarakat tidak terkaburkan. Karena yang membuat pengkaburan itu bukan di lapangan bioskop, lapangan acara dangdutan yang menyesatkan itu, tapi di atas mimbar masjid, ya masyarakat percaya, kan? Makanya jangan heran kalau memang kondisi seperti yang kita lihat ini. Nah, sedangkan kalau tidak masuk ke dalam ayat ini, berarti masuknya kepada ayat yang tadi, Al-Imran ayat
Hai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, orang-orang apa? Kafir, ini kata-kata kafir. Sedangkan Allah mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Sedangkan di sini memang seperti itu. Berarti masuk dalam ayat ini kan? Fa ulaika humul kafirun. Masuk dalam ayat in tuti'ul ladzina kafaru. Jika kalian mentaati orang-orang kafir, yaruddukum ala aqabikum, tentu mereka mengembalikan ke belakang. Fatangqalibu khasirin, sehingga kalian kembali dalam keadaan apa? Rugi. Karena orang kafir itu tidak akan ridho dari orang muslim sampai orang muslim itu mengikuti keinginan mereka dalam segala hal. Oleh sebab itu haram taat kepada orang kafir walaupun dalam hal yang mubah. Dalam hal yang mubah haram taat. Andai kata kita melakukan juga jangan dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka kebutuhan bagi kita dan maslahat bagi kaum muslimin. Contoh, kita nggak akan bicara yang sudah jelas-jelas di Islam yang dilarang, itu kan hal-hal yang terlarang. Seperti kan banyak aturan-aturan yang sifatnya idari, tata tertib administrasi yang bukan bahasan tadi syirik demokrasi. Administrasi tata tertib, lampu merah kan, KTP, punya KTP, SIM. Kita membuat itu tidak boleh dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka apa? Kemaslahatan bagi diri kita, bagi kaum muslimin. Contohnya lampu merah. Ini andai kata di negara Islam boleh, andai kata dibutuhkan, boleh saja pemimpin kaum muslimin membuat tata tertib lampu merah. Karena ini hal-hal yang diserahkan pengaturannya kepada maslahat umat, tidak diatur secara khusus dalam Islam, yang disebut dengan tasyri' idari, tata tertib atau administrasi kalau dalam masalah pengaturan yang di dalam. Nah, ini di negara Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala menyerahkan kepada kebijakan amir, pemimpin kaum muslimin. Kalau memang diperlukan untuk maslahat umat dibuat. Nah, kalau amir sudah menentukan mau di negara Islam ada lampu merah, berarti wajib apa? Wajib berhenti. Kenapa? Karena wa ulil amri minkum, wajib taat walaupun dalam hal yang mubah, jadi wajib karena perintah Allah, taat kepada ulil amri. Umpamanya walaupun kalau seandainya tata tertib ini umum, mau siang malam ada mobil, malam hari atau tidak, berarti malam hari ketika tidak ada mobil yang lain, tidak ada pejalan kaki yang lain, wajib berhenti. Karena apa? Memang tata tertib seperti itu sebagai ketaatan kepada amir. Tapi kalau di negara kafir yang membuatnya orang kafir, ketika kita berhenti tidak boleh dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka maslahat. Kalau siang kan banyak mobil lain kan, kalau kita menyeruduk mengganggu saudara kita yang di sana. Itu kan maslahat buat kaum muslimin. Umumnya malam hari nggak ada pejalan kaki, nggak ada mobil lain, tapi di sana ada yang nongkrong pakai seragam. Kalau kita nyeruduk, kita ditilang. Berarti kebutuhan buat kita, demi maslahat diri kita, berhenti. Tapi kalau seandainya tidak ada siapa-siapa, ya jalan terus. Itu maksud apa? Boleh kita melaksanakan dalam rangka apa? Kebutuhan atau kemaslahatan. Jadi tidak boleh dalam rangka ketaatan. Kita tidak terikat dengan apalagi yang sifatnya hal-hal yang keagamaan, pengumuman mereka tidak terikat. Kecuali kalau pemerintah Islam, kita wajib mengikuti untuk kesatuan jamaah kaum muslimin. Itu bedanya gitu kan.
Makanya jadi tidak boleh ditaati karena Allah umum kalau kalian taat kepada orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain lebih jelas lagi, fala tuti'il kafirina, jangan kalian taati orang-orang kafir. Karena orang kafir itu kalau ditaati sedikit dalam hal yang mubah, ingin yang lainnya. Kalau dia merasa ditaati dalam hal ini akan naik kepada hal-hal yang mulai agak berbahaya, hal-hal yang haram, nanti ujung-ujungnya kepada kekafiran. Yang itu yang Allah katakan, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan. Mereka ingin seandainya kalian ini kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga sama-sama kafirnya. Itu orang kafir seperti itu. Ingin kita itu kafir seperti dia supaya sama-sama kafir. Jadi jika dalam hal yang mubah juga kan tidak boleh ditaati dalam rangka tidak boleh melakukan dalam rangka ketaatan, apalagi yang haram. Terus ada satu ayat yang saya lupa sampaikan pada bahasan loyalitas, dan ini ayat ini sangat realita pada zaman sekarang dan bisa menjadi pegangan untuk selalu diingat. Surat Muhammad ayat 25 sampai 28. Allah mengatakan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitan sawwala lahum wa amla lahum. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrahum fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad ke belakang setelah jelas petunjuk di hadapan mereka, maka syaitan mempermudah mereka untuk melakukan dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Zalika, yang demikian itu, yang menyebabkan mereka murtad itu apa? Bi annahum, dikarenakan mereka qalu, berkata, lilladzina karihu ma nazzalallah, kepada orang yang tidak suka ajaran Allah, berkata kepada tagut, kepada orang kafir, apa ucapannya? Sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan patuh setia kepada kalian dalam sebagian urusan. Maksudnya urusan kekafiran. Orang mengatakan, saya berkata kepada tagut, janji kepada tagut, saya akan setia kepada sebagian undang-undang. Diponis apa oleh Allah? Murtad. Orang mengatakan, saya akan patuh setia. Berkata, saya akan setia kepada Bapa dalam sebagian undang-undang. Allah katakan apa? Ini kan undang-undang kan kafir kan? Dalam sebagiannya. Sebagian apa? Dalam satu undang-undang umumnya kan? Atau sebagian undang-undang. Allah memponisnya apa? Murtad kan? Jadi Allah memponis murtad orang yang berjanji atau berkata kepada orang kafir atau kepada tagut bahwa dia akan mentaati, akan setia, akan patuh kepadanya dalam sebagian urusan. Maksudnya urusan kekafiran. Dalam urusan tadi akan taat dalam sebagian undang-undang. Diponis murtad. Nah, bagaimana sekarang di dalam sumpah para pegawai mengatakan dalam sumpahnya apa? Saya akan setia sepenuhnya kepada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, pemerintah dan negara. Gimana? Iya, demi Allah, apalagi sebelumnya kan? Diangkat Quran lagi di atasnya. Disaksikan oleh seorang rohaniawan lagi. Kan dalam aturan penyumpahan, orang resmi menjadi apa? Menjadi
Ya itu.